Warga desa Sidaboa, Kecamatan Patik Raja, Banyumas digegerkan dengan adanya sebuah mobil yang tiba-tiba berada di area pemakaman desa setempat. Warga yang melintas banyak yang mengabadikan kejadian itu dan tersebar melalui pesan berantai dengan dihubungkan ke hal mistis. Peristiwa mobil Nissan Evalia yang ditemukan di area pemakaman itu langsung ditangani pihak kepolisian. Terungkap penyebab mobil nyasar ke pemakaman itu. Hal itu dijelaskan Kapolsek Patik Raja, AKP Ajis Muslim. Ia mengatakan mobil itu mengalami kecelakaan tunggal. Kecelakaan itu terjadi pukul 2:30 WIB dini hari. Sang sopir yang berinisial LS 53 tahun, warga desa Kedung Wulur Lor, Kecamatan Patik Raja, Banyumas. Semula, mobil Nissan Evalia nomor polisi R9021GS itu melaju dari arah utara ke selatan dengan kecepatan sekitar 50 hingga 60 km per jam. Sesampainya di TKP, kondisi jalan nikung arah kanan, diduga mengantuk, tiba-tiba menabrak tumpukan ban mobil bekas. Lalu mobil oleng arah kanan keluar badan jalan masuk ke tempat pemakaman umum. Mobil akhirnya berhasil dievakuasi dari tengah kuburan dengan ditarik kendaraan lain sekitar pukul 7:30 pagi. Proses evakuasi tersebut menjadi tontonan warga dan pengendara hingga menimbulkan kepadatan lalu lintas. Kronologi, sopir dari Surabaya habis ambil bantuan ponpes di desa Notok Patik Raja, kemudian jalan jarak jauh. Karena tinggal 2 km dari rumah, ia mengantuk tapi dipaksakan, akhirnya menjadi bablas. Beruntung dalam kejadian itu, sopir dan seorang penumpang berinisial SM selamat dan tak mengalami luka-luka. Pada saat kejadian, kondisi lalu lintas juga sepi. Dalam video yang beredar, narasi yang terekam disebutkan mobil tahu-tahu udah di tengah kuburan, dan dalam video lain narasinya berbunyi, aneh tapi nyata, ada mobil masuk kuburan. Detik-detik teller Bank BRI diduga kena hipnotis oleh seorang ibu-ibu dengan modus tukar uang 600.000 dapat 6 juta rupiah. Video itu terekam kamera CCTV lalu diunggah netizen di Instagram. Dalam unggahannya disebutkan jika teller BRI kena hipnotis. Terlihat dalam rekaman video, mulanya ibu-ibu itu datang bersama anaknya. Saat tiba antrian, ia menyerahkan uang 600.000 untuk ditukarkan. Sang ibu-ibu itu sempat mengambil uang di tas. Lalu seperti biasa, sang teller kemudian menghitung uang yang ditukarkan, kemudian menyerahkan uang yang ingin ditukarkan sang ibu-ibu itu. Namun tampaknya jumlahnya mencapai 6 juta rupiah. Bahkan sang teller sempat menghitung uang itu sebelum diserahkan pada sang ibu-ibu. Sang ibu-ibu tampak tersenyum saat memegang uang yang diberikan sang teller. Kemudian sang teller tampak mengambil kantong kertas untuk tempat gepokan uang yang diserahkan kepada sang ibu-ibu itu. Seorang driver ojol di Bandar Lampung nyaris terjerat kasus narkoba setelah menerima pesanan yang mencurigakan untuk mengantarkan paket baju bayi yang ternyata berisi narkoba jenis sabu-sabu. Beruntung, sang driver ojol bernama Makmuri melaporkan kejadian itu kepada BNN Provinsi Lampung yang langsung menindaklanjuti dan melakukan penggerebekan terhadap penerima barang. Peristiwa ini bermula pada Rabu 24 Juli 2024 sekitar pukul 16:48 WIB ketika Makmuri menerima pesanan melalui aplikasi ojek online. Ia diminta mengantarkan paket baju bayi ke perumahan Bumi Karomah Jaya Kemiling. Di keterangan aplikasi itu baju bayi. Setelah ia terima, ia lihat-lihat namun mencurigakan. Akhirnya ia mengecek kondisi baju bayi yang tampak lusuh dan tak wajar. Makmuri memutuskan untuk membuka paket itu di pangkalan ojek bersama rekan-rekannya. Lalu ia mendapati satu plastik klip berisi sabu-sabu. Karena kaget dan takut, Makmuri segera melaporkan kejadian itu ke Badan Narkotika Nasional atau BNN Provinsi Lampung. Bersama petugas BNN, Makmuri kemudian menuju alamat tujuan pengiriman. Namun saat dilakukan penggerebekan, tak ada seorang pun yang ditemukan di lokasi itu. Makmuri menduga kuat bahwa dirinya menjadi korban jebakan oknum polisi. Pasalnya, setelah membuka paket itu, ia merasa diawasi oleh orang yang tak dikenal. Ia tahu dari oknum polisi. Setelah dilihat dari aplikasi Get Contact,
Lalu petugas BNN juga bilang kalau saya dijebak, ujar Makmuri. Saat melaporkan kejadian ke BNN, petugas memberikan informasi bahwa penerima paket diduga merupakan seorang anggota kepolisian. Ia pun merasa sangat ketakutan. Ia tak ingin terlibat dalam kasus narkoba. Ia hanya seorang driver ojol biasa yang sedang mencari nafkah, ujarnya. Atas kejadian ini, Makmuri bersama rekan-rekan sesama driver ojol berencana melaporkan kasus ini ke Propram Polda Lampung. Mereka berharap agar oknum polisi yang terlibat dalam kasus ini dapat diproses secara hukum. Yuni Utami alias ex-Polwan diamankan warga di kosannya di Kartasura, Solo. Yuni dibawa ke rumah sakit jiwa setelah dianggap meresahkan warga. Yuni terkenal di TikTok dengan nama ex-Polwan. Ia sempat viral lantaran melawan atasannya saat bekerja di Polsek Biro Maru Polsek Donggala. Dalam video yang beredar di media sosial, banyak warga khususnya bapak-bapak yang mendatangi kos-kosan Yuni. Mereka mengevakuasi Yuni karena selama ini dianggap meresahkan. Dalam video itu, tampak Yuni dinaikkan ke dalam mobil hitam dengan kondisi tangan di borgol belakang. Kemudian dalam video lain, tampak ia sudah sampai di rumah sakit jiwa. Yuni sendiri dikenal setelah dirinya curhat di TikTok karena dipecat sebagai Polwan. Dalam pengakuannya di tahun 2022 lalu, Yuni mengaku dipecat karena menolak membebaskan pelaku pemerkosaan. Wanita asal Sulteng ini kini tinggal ngekos di Solo. Namun ia dianggap meresahkan. Yuni sendiri merupakan lulusan Bintara Polwan Angkatan 37 tahun 2008. Kemudian di tahun 2012, Yuni ditugaskan menjadi penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Polsek Biro Maru Polsek Donggala. Kemudian terjadi perbedaan pendapat antara Yuni dan seniornya tentang hasil penyelidikan. Lalu Polda Sulteng melakukan mutasi berkala dan memindahkan Bribda Yuni ke Satlantas Polres Donggala. Namun ia tak melaksanakan tugas atau tak masuk kantor. Ia pun dipecat pada tahun 2014. Yuni juga sempat menjalani operasi lutut. Sebelumnya di akun TikToknya Yuni Utami, ia membahas keresahannya terkait laporan masyarakat yang masuk ke kepolisian. Yuni yang pernah bertugas di Satuan Reskrim mengatakan laporan masyarakat sering dipilih berdasarkan potensi yang menghasilkan uang. Satu rahasia yang mau ia bocorkan kepada netizen. Yuni menambahkan, laporan yang menghasilkan uang akan didahulukan untuk ditindaklanjuti oleh aparat kepolisian. Terdakwa korupsi, mantan ex-gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Katsuba ketahuan mengirim uang ke mahasiswi cantik. Ex-gubernur Maluku Utara ini memang tengah disorot setelah ketahuan di persidangan menyewa 3 wanita di hotel. Meski umur tak muda lagi, Abdul Ghani memiliki keinginan tinggi bercinta dengan wanita-wanita muda dan cantik. Terdakwa kasus suap di proyek APBD Maluku Utara ini ditangkap KPK bersama dengan sejumlah tersangka lain. Seperti diketahui, sidang lanjutan kasus dugaan suap ex-gubernur Maluku ini kembali digelar di Pengadilan Tinggi Ternate pada Kamis 25 Juli 2024. Pada sidang kali ini, Jaksa Penuntut Umum dari KPK menghadirkan 13 orang sebagai saksi. Para saksi yang dihadirkan umumnya merupakan kontraktor hingga politisi di Maluku Utara. Salah seorang saksi, yaitu Wiwin Nurlinda Tan, termasuk yang dihadirkan. Ia adalah seorang mahasiswi dan juga bekerja sebagai pegawai Bank Maluku. Di hadapan hakim, perempuan cantik ini mengaku pernah menerima uang puluhan juta dari Abdul Ghani Katsuba. Lalu hakim bertanya, kenapa Wiwin dikirimin uang 52 juta rupiah ke rekeningnya oleh Abdul Ghani? Lalu Wiwin menjawab, awalnya uang itu diberikan saat ia bertugas di kantor Bank Maluku yang berada di kantor Gubernur Sofifi. Dan pada saat berkantor, kata saksi, gubernur sering mampir ke kantornya. Tujuannya ingin melihat kondisi kantor. Wiwin juga berkata bahwa selain bekerja, ia juga seorang mahasiswa. Dari situ Wiwin mengatakan, mantan gubernur Abdul Ghani bilang bahwa ia akan dibantu biaya kuliah. Jadi ia tidak tolak. Wiwin berpikir, mungkin sebagai orang tua, beliau ada rezeki dan ingin memberikan uang ke saya, katanya, sambil menjawab pertanyaan hakim.